Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, kita awali informasi di Selamat Pagi Indonesia pagi ini dari Thailand yang akan menghadapi Indonesia di final Piala AFF 2020 setelah menahan imbang Vietnam di babak semifinal leg kedua. Ya, bermain di National Stadium Singapura pada Minggu malam, Vietnam langsung bermain menyerang untuk mengejar ketertinggalan 2 gol dari Thailand yang menang di leg pertama. Namun berkat ketenangan dari lini pertahanan yang digawangi oleh Chachai Butrom, Thailand bisa menghalau serangan dari The Golden Star. Ya, Thailand yang tidak ingin kecolongan gol berupaya mengimbangi permainan agresif milik Vietnam. Namun hingga babak pertama berakhir, skor kacamata 0-0 tidak berubah. Usai turun minum, baik Thailand ataupun Vietnam melakukan beberapa pergantian pemain. Jalannya pertandingan di babak kedua pun cukup berimbang dan saling berbalas serangan. Namun beberapa upaya yang dilakukan oleh Vietnam untuk mengejar defisit gol tetap buntu hingga wasit meniupkan peluit panjang, skor masih tetap 0-0 dengan hasil ini. Kemudian Thailand akan dipastikan menantang Indonesia di partai final yang akan berlangsung 2 putaran, yakni pada 29 Desember 2021 dan 1 Januari 2022 mendatang. Ya, gimana hasilnya ya? Pastinya semuanya mengharapkan Indonesia bisa menang. Masih seputar AFF, pemirsa, sebelumnya timnas Indonesia sudah lebih dulu masuk ke putaran final dengan mengalahkan Singapura pada tanggal 25 Desember kemarin. Ya, berisi pemain-pemain muda, timnas Indonesia sempat dipandang sebelah mata saat tergabung di grup B bersama tim kuat Vietnam dan Malaysia. Berkat semangat juang nih, skuad Garuda serta racikan taktik dari Shin Tae-yong, tim Garuda bisa membuktikan bahwa mereka pantas berada di babak final Piala AFF 2020. Mengawali langkah sebagai tim underdog di Piala AFF 2020, darah-darah muda timnas Indonesia bisa membuktikan bahwa mereka layak menginjakan kakinya di babak final. Berada di grup B bersama Malaysia, Vietnam, Kamboja, dan Laos, Witan Sulaiman dan kawan-kawan sempat diprediksi tidak akan bisa lolos dari jeratan grup neraka. Namun tim Garuda bisa lolos ke semifinal dengan status juara grup tanpa menelan satupun kekalahan. Kesuksesan tim Merah Putih meraih 3 kemenangan dan 1 hasil imbang di babak grup tidak lepas dari racikan tangan dingin dari Shin Tae-yong yang selalu mengganti taktik di setiap laga. Diiringi dengan rotasi pemain di setiap lini, skuad muda Garuda menjadi klub tertajam dengan mengoleksi 18 gol dari 6 laga yang sudah dijalani. Uniknya dari 18 gol yang sudah diceploskan ke gawang lawan, ada 10 nama pemain yang mencatatkan namanya di papan skor. Lebih hebat lagi, skuad bentukan Shin Tae-yong merupakan pemain dengan rata-rata usia termuda dibanding 3 finalis lainnya. Khusus pada laga penuh drama melawan Singapura di leg kedua, tercatat ada 5 nama yang menjadi sosok kunci yang mengiringi Indonesia ke partai final. Gol pembuka dari Ezra Walian menjadi pemicu semangat skuad Garuda untuk melangkah ke partai final. Naluri seorang striker membuat Ezra bisa melepaskan kawalan 2 pemain Singapura yang diakhiri dengan sontekan manis. Gol tersebut tidak lepas dari aksi individu Witan Sulaiman yang sejak awal turnamen sering melakukan aksi individu menawan. Berawal dari gerakan cepat mengecoh lawan, Witan dengan tenang memberikan bola kepada Ezra. Gol penyamaran dari Pratama Arhan layak mendapat apresiasi karena berkat ketenangannya, Arhan bisa memanfaatkan bola muntahan dari tendangan keras Witan yang berbuah gol. Pranadio di laga yang berakhir 4-2 tersebut sangat penting. Pasalnya kiper berusia 24 tahun tersebut bisa membaca tendangan penalti pemain Singapura dan sekaligus memaksa tim Singa memainkan babak tambahan. Nama terakhir yang patut mendapat apresiasi adalah Egy Maulana Fikri. Meski baru bermain di babak kedua, Egy mampu mengubah alur serangan Indonesia. Aksi individunya menghasilkan 1 gol bunuh diri pemain Singapura serta mengunci kemenangan Indonesia atas Singapura di babak tambahan. Pemirsa, lalu bagaimana ya peta kekuatan timnas Indonesia nih yang akan melawan timnas Thailand di partai final nanti? Kita akan membahasnya pemirsa bersama Duta Besar Indonesia di Singapura, Bapak Surya Pratomo yang sudah bergabung melalui televideo. Selamat pagi, Mas Tommy. Selamat pagi Gadis, selamat pagi Jasa. Iya, Mas Tommy, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jadi gimana nih Mas Tommy, Indonesia ini sudah beberapa kali loh masuk ke partai final, tapi ya hanya bertahan di posisi runner-up aja. Tapi kalau untuk tahun ini, kalau menurut Mas Tommy, peluangnya apakah besar? Bisakah mengubah takdir yang sebelum-sebelumnya atau seperti apa nih Mas Tommy? Ya mudah-mudahan ada keberuntungan lagi
karena kita masih ingat di Piala Thomas kemarin sebetulnya tim Indonesia juga tidak terlalu diunggulkan, bahkan kemudian sejak di perempat final melawan Malaysia, Denmark, dan di final melawan China kita diperkirakan akan kesulitan, tapi ternyata bisa melaju dan kemudian malah menjuarai. Mudah-mudahan kali ini pun sama. Pemain kita tadi Gadi sudah menyampaikan relatif masih muda, rata-rata 23 tahun. Sementara Thailand ini tim yang sudah matang, rata-rata sudah 28 tahun. Dalam sepak bola 28 tahun disebut sebagai usia puncak atau usia keemasan, dan itulah yang ada di tim Thailand sekarang ini. Jadi nanti ini pertandingan antara tim yang sudah matang dan senior melawan tim muda. Tetapi kita tentunya pantas berharap karena tim nasional kali ini agak berbeda. Nomor satu, mereka punya determinasi yang tinggi. Sintayong memerintahkan Elkan Baggett untuk naik ke depan sampai pemainnya juga bingung. Mainnya dengan dua penyerang, jadi Witan dan Elkan ditaruh di depan, harapannya adalah bola-bola atas itu akan membuat Elkan punya kesempatan untuk mencetak gol. Jadi perubahan permainan itu berlangsung sangat cepat dan pelatih ini memang menurut saya pelatih yang luar biasa. Baik, jadi Thailand versus Indonesia adalah tim yang matang versus tim muda, tapi juga determinasinya kuat dan juga cerdas, tadi bisa ditempatkan di mana saja sesuai yang dikatakan oleh Mas Tommy. Mas Tommy, tadi sebelum di waktu Singapura lawan Indonesia, Mas Tommy sempat mengunggah nih di media sosial bahwa Indonesia menang karena ada 3 goods. Good player, good strategy, and good luck. Nah, kalau lawan Thailand gimana nih Mas Tommy perkiraannya? Ya, tentunya sekali lagi 3 hal itu harus ada di dalam sebuah tim. Jadi pelatihnya harus menyusun strategi yang sangat baik. Yang kedua adalah pemain mampu menerjemahkannya dengan permainan seperti apa yang diinginkan oleh pelatih dan disesuaikan dengan lawan yang dihadapi. Dan tentunya yang ketiga adalah good luck, keberuntungan. Tapi kan luck itu harus ditunjang dengan strategi yang benar-benar matang dan juga antisipasi. Kalau kita lihat tim dari Thailand ini kemarin di babak sebelumnya mengalahkan Vietnam yang merupakan juara dari Piala AFF sebelumnya. Ini kemudian banyak dipuji-puji dan banyak dijagokan juga. Lalu kemudian Mas Tommy juga mengatakan ini tim yang ibaratnya di usia 28 tahunan para pemainnya adalah usia keemasan, usia yang matang begitu. Selain dari dua faktor itu, apa yang kira-kira harus diantisipasi oleh timnas Indonesia atau skuad Garuda supaya bisa mengambil posisi unggul dari tim Thailand ini, Mas Tommy? Kalau kita lihat pola permainan Thailand, mereka bermain dengan 4-3-1-2. Jadi dia punya 2 penyerang, Dangda dengan Ratana Chakol, kemudian ada di belakang itu ada Songkrasit. Ini yang sangat berbahaya. Mereka itu punya kekuatan. Lini kedua terutama Songkrasit ini karena dia main dari belakang, jadi dari second striker dia bisa masuk kemana saja. Kedua gol gawang Vietnam itu diciptakan oleh pemain second striker ini. Orangnya kecil tetapi mereka mampu melihat celah-celah. Nah, saya berharap nanti terutama Songkrasit ini bisa diawasi oleh Dewangga. Dewa menurut saya bermain sangat baik selama turnamen ini. Menurut saya pilar dari tim nasional kita untuk menjaga keseimbangan itu ada di Dewa. Apalagi kita punya Kambuaya, ada Irianto. Saya sekali lagi tetap merasa yakin, tetapi yang tadi saya katakan kita harus hati-hati. Karena Thailand ini tim yang sudah bermain bersama cukup lama dan pemainnya sudah mengenal satu dengan yang lain. Sementara kita tim yang baru terbentuk, tetapi dengan 6 pertandingan yang sudah dimainkan sampai saat ini saling pengertian di antara pemain semakin tinggi, semakin meningkat, dan kita beruntung punya 1 hari waktu istirahat lebih panjang dibandingkan Thailand. Ini turnamen yang menurut saya sangat melelahkan. Piala Dunia 1 bulan untuk menjadi juara cukup dengan 7 pertandingan, tetapi di Piala AFF ini secara fit dan juga maksimal ya, apalagi tadi disampaikan oleh Mas Tommy bahwa solidaritas ini ditantang sekali karena tim Thailand sebenarnya sudah bermain lama secara tim gitu ya. Betul. Mas Tommy, kalau kita ngomongin soal tadi luck, ada sebuah dukungan yang sangat-sangat dibutuhkan oleh tim Garuda kita. Antusiasme diaspora sendiri di Singapura seperti apa menonton Piala AFF, apalagi besok final? Tiket sudah habis atau seperti apa Mas Tommy dukungannya?
Tiket belum dibuka karena biasanya 1 hari sebelum pertandingan online karena tidak boleh beli langsung lagi sedang pandemi. Yang kedua karena tidak ada Singapura, tentunya 10.000 tiket itu akan dialokasikan cukup untuk pendukung Indonesia dan pendukung Thailand. Kemarin di semifinal memang 90% itu dialokasikan untuk pendukung Singapura, kita hanya 10%. Tetapi dengan 10% antusiasme sangat luar biasa. Setiap hari banyak kontak ke KBRI menanyakan untuk bisa mendapatkan tiket, tetapi kemarin memang agak sulit karena alokasi untuk kita hanya mungkin 1.000 tiket saja, sementara sisanya diambil oleh Singapura. Mudah-mudahan nanti lebih seimbang, dan kalau ditanya antusiasme, pendukung atau diaspora Indonesia di Singapura, mereka siap dan mereka militan, mereka tampil luar biasa walaupun hanya 1.000 orang. Kita tidak kalah gegap gempitanya untuk memberikan dukungan kepada para pemain nasional. Apalagi kita tahu di Indonesia juga pendukung kita sangat luar biasa. Kita bisa saksikan di sosial media bagaimana antusiasme ketika kita bisa menahan dan mematahkan penalti dan bahkan memenangi pertandingan. Mudah-mudahan dukungan di tanah air, dukungan para diaspora di Singapura, dan kemudian yang paling penting semua pemain, tadi Jason sudah mengatakan, akhirnya yang menentukan itu adalah pemain. Bagaimana kemudian mereka bermain lebih rileks. Ini pertandingan final, faktor teknik itu biasanya kalah dibandingkan faktor kepercayaan diri dan determinasi. Ini mudah-mudahan yang bisa diperlihatkan oleh Asnawi, Mangku Alam dan kawan-kawan untuk tidak gentar, penuh percaya diri, yakin bahwa kalian mampu, karena dalam 6 pertandingan kita sudah melewati pertandingan yang tidak mudah, melawan Vietnam yang juga sama kualitasnya dengan Thailand dan kita mampu menahan 0-0, melawan Malaysia yang sangat menentukan, kita ketinggalan 1-0 bisa membalikkan keadaan menjadi 4-1, dan kemudian ketika melawan Singapura kita sempat tertinggal 2-1, kena penalti, kita mampu bangkit. Artinya kita punya kemampuan untuk bisa tampil dengan penuh percaya diri, dan inilah yang saya kira menjadi modal kita untuk pertandingan final nanti. Baik, ini menjadi modal tersendiri, determinasi kalau kata Mas Tommy tadi, kuncinya di balik kemarin pertandingan Indonesia-Singapura yang penuh drama katanya. Tapi semoga ini bisa menjadi evaluasi tersendiri bagi skuad Garuda untuk nanti bisa tampil dengan endurance yang lebih baik juga, dan juga bisa membanggakan Indonesia di Piala AFF. Terima kasih Pak Suryo Pratomo, Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, telah berbagi bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.